semuanya. Pada pagi hari ini berjumpa kembali di dalam ibadah online yang kita akan ikuti bersama-sama. Apa kabarnya? Semua kakak-kakak sekolah minggu berdoa dan berharap semua kita di dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan Yesus. Nah, pada bulan Oktober, tema besar kita adalah tentang profesi. Nah, pada minggu ini khususnya tentang profesi pendidikan. Nah, kebetulan kakak mengajar di sekolah Kristen Ketapang. Jadi kakak sebagai seorang guru, kemudian kakak juga didampingi oleh Kak Esther. Kak Esther mengajar di mana? Tuntas. Di Tuntas. Jadi ya adik-adik, nah di sini di depan, baik kakak sebagai seorang guru, juga Kak Esther sebagai seorang guru. Jadi semua apapun yang Tuhan berikan, talenta, panggilan di dalam diri adik-adik sekalian, baik itu mau jadi dokter nantinya, mau jadi polisi, mau jadi pengacara, atau apapun, mari kita pakai semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi semua kita pasti diberikan talenta oleh Tuhan. Mari kita terus kembangkan dan latih setiap talenta yang Tuhan sudah beri bagi kita. Pada pagi hari ini, mari kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Di rumah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, aku siap mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Saat teduh selesai, mari kita nyanyikan pujian. Semua baik, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau sediakan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
pagi hari ini kami datang kepadamu. Hati kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya, biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan, kita menyanyikan pujian. Bersama Tuhan aku bisa. Ada gerakannya ya, Kak Esther? Oke. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay yeay yeay. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta sa sa, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, masih tetap berdiri, masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupmu buat Yesus tersenyum. Lagi ya dari awal ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupmu buat Yesus tersenyum. Iya. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Silakan adik-adik, boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi-bagi.
pujian ini dari awal. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekarang kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di sini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin anak-anak-Mu untuk boleh mengerti dan menjadikan firman-Mu sebagai pegangan di dalam kehidupan mereka. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Pimpin darah Roh Kudus ada di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-19, 20 dan 24. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah benar-benar mengasihi umat-Nya. Nah, pada waktu itu mereka udah keluar dari Mesir. Mereka dibawa oleh Musa untuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. 3 bulan kemudian bangsa Israel sampai di kaki Gunung Sinai. Di situ Tuhan berkata pada Musa bahwa Dia akan menampakkan dirinya kepada bangsa Israel. Jadi Musa berkata kepada bangsa Israel supaya mereka menyucikan diri. 3 hari kemudian Tuhan akan menemui mereka. Jadi mereka menyucikan diri, mereka bersih-bersih. Nah, sesudah hari yang ketiga, maka pada pagi hari itu, dini hari sekali, terdengar suara petir menyambar-nyambar, suara guruh. Dan ada suara sangkakala yang kencang sekali. Ya, orang-orang Israel takut, gemetar mereka. Nah, Nabi Musa membawa mereka untuk keluar dari kemah, karena disitulah Tuhan menampakkan dirinya. Mereka bersujud, mereka menyembah, karena mereka tahu bahwa Tuhan ada di hadapan mereka. Dan Tuhan menunjukkan dirinya dan berkata bahwa Dia mengasihi bangsa Israel. Dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan perkataan itu membawa mereka makin percaya dan mengasihi Tuhan. Lalu sesudah itu Tuhan Allah menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, di atas Gunung Sinai Musa mendapatkan 10 perintah Allah. Yang adik-adik pasti tahu dong, apa itu 10 perintah Allah?
is this strange place? The place the Lord first appeared to me. Moses, God wants me there, again. I'm afraid. Don't be. Come! Come, we'll make camp here! Can you not hear it? It is the voice of God. Do not be fearful. One day, you will all be able to open your hearts to his voice. Now, I must go up on the mountain and talk with God. Be careful, Moses. I am with God. Watch over our people. They may grow restless. I will, my brother. I'm coming with you. Now I feel safer. Joshua, I must go alone from here. I'll wait for you, Moses. And he climbed up into the thick cloud where God was. He stayed 40 days and 40 nights. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Ya, yang satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Kedua, jangan membuat patung untuk disembah atau dipuja, dan seterusnya sampai perintah Tuhan yang ke-10. Musa turun menyampaikan perintah Tuhan itu kepada bangsa Israel. Dan mereka berkata bahwa mereka akan setia dan taat kepada
Tuhan. Dan sesudah itu bangsa Israel dan Musa mendirikan Mizbah. Mizbah itu adalah untuk mempersembahkan kurban bakaran. Sesudah mereka mendirikan Mizbah, mereka menyembelih domba untuk sebagai kurban bakaran. Darahnya dimasukkan ke suatu tempat dan dipercik-percikan ke sekitar Mizbah. Dan Musa berkata, ini adalah darah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun kadang-kadang bangsa Israel juga memberontak, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Jadi Tuhan mengasihi umatnya. Baik bangsa Israel dan sekarang kita sebagai umatnya, kita tetap dikasih oleh Tuhan. Jadi anak-anak, kita tahu kita mempunyai Tuhan yang begitu berkuasa, yang Dia menciptakan segalanya, menciptakan dunia, dan Dia mengenal kita, Dia mengasihi kita. Ya, jadi kita tahu dan kita tenang bahwa di dalam segala kesusahan, apalagi sekarang adanya COVID-19, penyakit yang menakutkan, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Nah, sekarang kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Kita lipat tangan, mata ditutup, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman yang telah Kau berikan pada anak-anak-Mu ini. Kami percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau selalu mengampuni kesalahan dan dosa kami. Engkau selalu memimpin kehidupan kami ya Tuhan, untuk selalu di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Singkat aja. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kita sudah dengarkan boleh tertanam di dalam hati kita, dan yang penting kita lakukan di kehidupan kita setiap hari. Nah, pada saat ini mari semua bangkit berdiri dengan sikap yang tegap dan hormat. Kita akan mengangkat tangan kanan kita, lalu taruh di dada kita seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita persembahan seperti biasa. Adik-adik bisa mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Kemudian atau bisa saja adik-adik bisa mengumpulkan seperti biasa yang sudah mungkin melakukan pengumpulan di dalam amplop ya. Tetap diteruskan. Kita kumpulkan pada saat ini persembahan kita di dalam amplop. Nanti kalau Tuhan izinkan kita bisa bertatap muka kembali dalam ibadah, adik-adik bawa amplopnya dan berikan kepada kakak di sekolah minggu ya. Kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus.
memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan ini adalah pemberian Tuhan bagi orang tua kami, dan pada pagi hari ini kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, kami terus mendukung dalam doa untuk situasi saat ini yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, ini adalah masa-masa yang sulit bagi kami, bagi orang tua kami maupun bagi kami, anak-anak. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, berkati dari presiden, bahkan sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka di dalam mengambil setiap keputusan. Tuhan, tolong sehingga mereka boleh memikirkan dan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Lebih khususnya Tuhan, untuk situasi saat ini, bangsa kami berjuang melawan akan wabah virus corona. Kami terus berharap dan kami percaya kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami terus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk penyelesaian untuk vaksin yang harus diuji saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong sehingga vaksin ini boleh diselesaikan dengan sebaiknya dan boleh didistribusikan bagi setiap masyarakat. Bapa, kami juga menyerahkan untuk gereja Kristus Ketapang. Mari Tuhan, Engkau yang berkati para roniawan, majelis, dan pengerja, dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, Engkau melihat kesetiaan mereka. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kami percaya bahwa apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia, karena Tuhan akan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk kami sebagai anak sekolah minggu. Tuhan, tolong berikan kesetiaan kepada kami untuk mengikuti setiap ibadah sekolah minggu setiap minggunya Tuhan. Begitu juga di dalam kami mengikuti pembelajaran di sekolah. Tuhan, situasi yang sulit saat ini, tapi kami percaya bahwa sumber hikmat ada berasal daripada Tuhan. Tuhan, berikan kepintaran kepada kami sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh ataupun online saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami. Berkati mereka di dalam pekerjaan dan kesehatan serta usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersaat teduh. Silakan adik-adik bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ya, untuk adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, baik mengikuti ibadah sekolah minggu maupun mengikuti sekolah ya, kegiatan belajar mengajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetap semangat, tetap berdoa, semoga situasi ini boleh berlalu dari bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye, sampai berjumpa minggu depan.